Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Benda Antik Horor Gedebak. Suara hujan dan petir menemani sore hari. Aku, Aji, Citra, dan Bella masih terjebak di pasar Gedebak. Setelah hampir seharian kami mencari barang-barang yang masing-masing kami perlukan. Aku sendiri saat itu membeli jersey Barcelona karena kuanggap kualitas bahan jersey di pasar Gedebak bagus, namun harganya miring ketimbang di pasar Baru Bandung. Bella serta Citra mencari tas maupun pakaian bekas kualitas impor, namun masih layak pakai yang dijual dengan harga murah. Dan juga Aji yang niat awal pergi ke pasar Gedebak untuk mencari plat piringan hitam Michael Jackson yang ia koleksi. Karena menunggu cukup lama hujan yang semakin deras, Aji kemudian meminta untuk diantar kami bertiga ke tempat pedagang barang antik. Kami bertiga yang memang sudah mendapatkan barang yang diburu dengan senang hati mengikuti permintaan Aji. Langkah Aji kemudian terhenti di sebuah toko barang antik. Di dalam toko itu semua nampak biasa-biasa saja. Aku tertegun melihat ada beberapa hiasan patung kayu yang sangat estetik, serta ada pula barang-barang zaman dahulu yang masih tersusun rapi. Dari mulai setrika orang yang sudah dilupakan sampai dengan radio butut yang kutafsir mungkin dari tahun 70-an. Aku seperti terbawa oleh nostalgia memori di toko itu, hingga akhirnya suara Aji mengagetkanku. "Sel, gimana menurut kamu? Ini tip zaman 60-an loh. Masih berfungsi ya, walaupun suaranya sudah sember dan banyak noise-nya." Aku menggaruk kepala keheranan. "Ji, kamu ngapain beli tip tua? Buat koleksi doang atau buat kamu dengerin radio? Kalau misalnya cuma buat koleksi pajangan sih, it's okay. Tapi kalau kamu mau buat dengerin radio better, cari tip yang agak mudahan dikit taunya," saranku kepada Aji. Aji terlihat raut wajahnya kekeh untuk membeli tip lusuh itu. Aku pun tidak bisa melarang hobi Aji yang memang gemar mengoleksi barang-barang antik di rumahnya. Setelah nego alot antara Aji dan si pedagang barang antik, kemudian disepakati harga untuk meminang tip itu sebesar 250.000. Setelah selesai membeli tip jadul, kebetulan hujan pun semakin meredah. Aku langsung mengambil motorku yang terparkir dan pulang ke asrama bersama Aji serta Bella dan Citra yang pulang menggunakan angkutan umum ke kos masing-masing. Di perjalanan antara Gedebak sampai Buah Batu, aku sempat berkali-kali dikagetkan oleh sesosok kakek-kakek berpakaian berwarna hitam dengan tongkat kayunya di sisi jalan yang menatap tajam ke arah motor yang sedang kukendarai. Kakek-kakek misterius itu seperti mengikutiku, karena setiap kali aku menoleh ke sebelah kiri, sudut mataku terganggu oleh sosok si kakek-kakek itu. "Ji, Aji, kamu lihat ada kakek-kakek berpakaian baju hitam gak di sisi jalan?" tanyaku kepada Aji.
Aji hanya terdiam. Mungkin dia tidak mendengar ucapanku karena ia menggunakan headset. Aku yang mulai merasa tidak enak perasaan mencoba menancap gas sekencang-kencangnya agar bisa segera sampai ke asrama. Setelah sampai di asrama, Aji merasa bahagia dengan koleksi piringan hitam yang baru ia beli. Dan juga tip lusuh itu segera membersihkannya dan menyimpan rapi di atas meja belajar kami. Aji mencoba menyalakan tip tua itu, namun hanya suara kresek-kresek yang terdengar. Ji, kan udah aku bilangin, itu tip paling juga buat koleksi, tidak akan bisa kamu pakai buat dengerin radio, ujarku kepada Aji yang terlihat mengutak-ngatik tip mencari frekuensi gelombang radio. Lah, tadi bisa hidup kok Sel ini tipnya. Kan aku mencobain dulu. Mungkin harus setel frekuensi pencarian gelombang radionya kali ya, jawab Aji. Setelah hampir 15 menit Aji berkutat dengan tipnya. Akhirnya tip itu berhasil menangkap gelombang radio Ardan Bandung. Ada ekspresi lega tersirat di wajah Aji. Alhamdulillah, akhirnya bisa nangkap gelombang juga nih tip bututnya, ucap Aji sambil menepuk-nepuk tip itu. Baru saja mulut Aji berujar, suara tip pun menjadi tidak jelas dan lama-kelamaan terdengar suara tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, ngapain kamu dengerin kayak ginian sih? Ganti aku kok serem ya, celotehku kepada Aji. Iya nih, aneh, masa iya langsung keganti otomatis gini frekuensinya? Jelas-jelas aku menyetel radio gelombangnya di Ardan Radio, kilah Aji. Aji pun memutuskan mengotak-ngatik tip radionya, namun lagi-lagi semua saluran gelombang sama. Menangkapnya hanya satu tembang sinden dan gamelan Jawa. Ji, matiin aja deh tip radionya. Aku lama-lama takut dengerin gituan, pintaku. Aji yang mulai tidak sabar kemudian menepuk-nepuk keras tip radio itu. Dan Aji pun mengumpat. Sial, baru juga beli. Masa sudah rusak sih? Gumam Aji. Di saat yang bersamaan ada suara batuk dan suara dehem kakek-kakek. Hal itu membuat kami berdua saling pandang. Kamu barusan batuk, Sel? Tanya Aji. Lah, baru aja aku mau nanya. Kamu tadi batuk? Tanyaku kembali. Aji kemudian berucap mungkin Pak Darmini yang biasa bertugas membersihkan asrama kampus yang tak sengaja lewat di depan kamar. Tidak lama keanehan mulai muncul. Tiba-tiba beberapa barang yang ada di atas meja terjatuh dengan sendirinya dan pintu kamar mandi seperti diketuk-ketuk dari dalam. Kemudian aku langsung membuka pintu kamar mandi, namun tidak ada siapapun di dalamnya. Aji yang ketakutan, ia langsung melompat ke tempat tidur dan mengerubuki tubuh dengan selimut. Sel, tolong Sel, aku tiba-tiba merinding gini Sel, serkas Aji terbata-bata. Duh, kelakuan kamu Ji. Beli barang antik kan tidak tahu kita kalau misalnya barang itu ada pemiliknya yang tidak kasat mata, ucapku agak sedikit membentak. Selang 30 menit kemudian tip radio itu menyala sendiri. Namun anehnya yang terdengar oleh kami berdua siaran berita tahun 1965. Aji, tanggung jawab kamu, matiin tipnya. Aku takut Ji, kalau tidak aku tidur di kamar Fajar nih malam ini, cecarku kepada Aji. Aji yang mungkin tidak enak hati kepadaku, akhirnya ia bangkit berdiri dari tempat tidurnya dan mencoba kembali mengutak-atik tombol on off radio tip tua itu.
Namun tiba-tiba Aji berteriak, "Astagfirullah, ya Allah!" dan berlari mendekat kepadaku. "Sel, kamu tadi dengar gak ada suara?" Aku yang ikut kaget dengan perilaku Aji hanya bisa menggelengkan kepala. "Ya Allah, Sel, itu tadi aku mendengar suara kakek-kakek di telingaku. Ia bilang kembalikan barangku, kembalikan. Besok kamu antar aku lagi ya ke Gedebak buat anterin ini radio tip horor ke toko itu," rengek Aji. Aku kemudian menceritakan sebenarnya saat aku melajukan motor, sesekali terganggu oleh pemandangan sesosok kakek-kakek yang menatap tajam ke arah motor. Tidak hanya sekali, namun kakek itu seperti terus mengikuti di setiap perjalanan sepanjang jalan Gedebak menuju Buah Batu. Namun belum selesai aku bercerita, Aji sudah memotong pembicaraanku. Stop, jangan diterusin. Udah Fik, ini tape radio horor. Besok kamu antar lagi balikin ya. Rugi tidak apa-apa, asal aku tidak diteror lagi, ujar Aji terbata-bata. Aku mengerti rasa khawatir Aji. Mungkin karena ini kali pertama Aji merasakan hal mistis di hidupnya. Saat di tengah perbincangan kami mengenai tip radio tua, tiba-tiba tip radio itu bergerak dengan sendirinya dan perlahan-lahan bergeser. Aku beserta Aji kembali beristighfar melihat apa yang baru terjadi. Belum selesai rasa takut kami melihat peristiwa mengerikan itu, muncul lagi suara sinden dan gamelan Jawa yang kini terdengar sangat jelas dari radio tip tua itu, padahal tadi sudah dimatikan oleh Aji. "Ji, kamu cabut baterainya, tidak benar ini barang, horor sekali," pintaku kepada Aji. Aji dengan gontai mencoba meraih tip radio dan melepaskan baterai itu. "Maaf Sel, aku tidak tahu kalau kejadiannya bakalan seperti ini. Sumpah, aku juga kapok deh cari-cari barang antik lagi," sergas Aji. Melihat raut wajah Aji yang seperti menyesal sekaligus masih diliputi ketakutan, akhirnya aku tak mau membahas lagi perihal tip radio itu. Buatku saat ini tip itu sudah tidak bisa menyala karena batu baterainya sudah dicopot. Malam itu aku dan Aji tidur dengan perasaan was-was. Tepat pukul 2 pagi kembali seperti awal. Tiba-tiba terdengar hawar-hawar suara kakek yang sedang batuk-batuk. Aku pun terbangun melihat kakek-kakek misterius yang mengikutiku di perjalanan. Kini sedang duduk di kursi belajar menghadap ke tip radio itu dan mendengarkan berita tahun 1965-an. Kemudian kakek itu mengganti gelombangnya menjadi lagu sinden dan gamelan Jawa seperti yang aku dengar bersama Aji. Aku menutup mata dan berdoa sebisanya. Ketika aku membuka selimut dan aku berbalik badan, ternyata wajah si kakek itu berada tepat di depanku. Wajahnya putih pucat, benar-benar seperti mayat. Matanya pun putih semua, tidak memiliki bola mata, dan mulutnya menganga membentuk huruf O, mengeluarkan darah segar. Melihat pemandangan yang menyeramkan mungkin hanya berjarak 1 jengkal dari wajahku, aku seperti terisap tenaganya. Sekujur tubuhku lemas, bahkan tidak ingat doa-doa pendek yang bisa aku lantunkan. Saat itu aku hanya berdoa kiranya Allah melindungiku dari hal-hal yang jahat dan dari jin penyerupa manusia. Doa itu pun akhirnya berhasil menyadarkanku dari mimpi buruk. Kuseka peluh yang bercucuran di keningku
dan aku melihat di tempat tidur Aji sedang meronta-ronta seperti bermimpi buruk. "Aji, bangun Ji, bangun!" Ucapku langsung menepuk-nepuk tubuh Aji. Aji terhenyak dan matanya terbelalak putih semua. Ia mulai meracau tidak jelas dan tertawa-tawa. Aku yang panik langsung berlari ke kamar Fajar dan Dion untuk meminta pertolongan. Rupanya suara panik kami berhasil membangunkan beberapa teman di asrama. Keadaan mulai menjadi chaos dan beberapa orang mencoba mendoakan Aji sebisa mereka. Hingga ketika tepat di ibadah subuh, Aji mulai terkulai lemas dan tertidur. "Fajar, Dion, aku ngungsi ke tempat kalian ya. Aku takut sekamar sama Aji," ucapku sambil membawa bantal dan selimut. Fajar serta Dion saling pandang dan langsung membuliku karena penakut. "Ah, sudahlah. Yang penting saat ini aku bisa tidur, walaupun sebentar," batinku. Dion sempat menanyakan mengapa Aji bisa kesurupan. Tetapi saat itu aku enggan menjawab pertanyaan Dion secara rinci. Aku hanya berkata, jika Aji kecapean dan mungkin ketempelan setan saat di pasar Gedebak. Jam 7 pagi kamar Fajar dan Dion diketuk oleh Aji. Aji kemudian merangsek masuk dan menceritakan saat malam ia dimimpikan oleh kakek-kakek yang berwujud menyeramkan. Ia tidak ingat lagi saat terakhir kali si kakek berkata, "Kembalikan barang ini, kembalikan barang ini," sambil menunjuk radio tip tua. Fajar yang mendengar cerita horor Aji ikut berkomentar agar segera kembali ke pasar Gedebak untuk mengembalikan barang tersebut. Tanpa berlama-lama, aku dan Aji langsung bersiap-siap untuk ke pasar Gedebak membawa radio tip itu. Keanehan yang terakhir muncul saat Aji menaiki motor, namun beratnya seperti membonceng muatan 100 kilo lebih. Padahal tubuh Aji ini berpostur tinggi kurus dengan rambut keritingnya yang khas. Tidak mungkin rasanya Aji memiliki beban seberat ini. "Sel, kamu bawa motornya kok pelan sekali sih? Ntar kita telat lagi. Ada mata kuliah jam 8:30, Sel," ucap Aji dari belakang. "Ji, motor aku berasa berat sekali nih. Ini aku narik gas berasanya sudah pol, tapi kok masih seperti keong gini sih," ucapku kesal. Aku kemudian berdoa di dalam hati, dan aku pun mengumandangkan sholawat Nabi agar di perjalanan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dan benar saja, perlahan-lahan motor metiku berjalan dengan normal hingga berhasil sampai tujuan. Aji pun langsung berlari menuju toko barang antik tersebut, namun toko itu tutup. "Ah, mau cari apa?" tanya seorang pedagang loak yang melapak tepat di depan toko itu. Aji kemudian menanyakan kapan toko tersebut buka, karena ingin menukar radio tip yang baru kemarin ia beli. Namun wajah si pedagang kini terlihat kebingungan karena toko barang antik tersebut sudah lama tutup. Karena di pasar Gedebak sering ada kebakaran besar, dan salah satunya si jago merah melahap habis toko barang antik tersebut, yang akhirnya sudah berhenti beroperasi sekitar 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, aku langsung bergidik ngeri. Namun berbeda dengan si Aji yang bersikeras jika kemarin ia baru saja membeli tip radio itu. Karena sudah terkadung sampai di Gedebak, Aji tidak kehabisan akal.
untuk kembali menjual radio tip tua itu ke beberapa pedagang loak dan toko barang antik di sekitarnya. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, tidak ada satupun yang mau membeli radio tip tua. Dengan perasaan kecewa dan bercampur aduk, akhirnya aku dan Aji memilih untuk membawa kembali radio tip tua itu. Setelah sampai di asrama, ia menelpon Pak D-nya yang memang dipercaya sebagai orang pintar. Aji menceritakan pengalaman horornya bersama benda yang ia beli dari pasar Gedebak. Pak D Aji kemudian menyarankan Aji untuk mengirim radio tip itu kepada Pak D untuk memediasi si penunggu benda tersebut. Singkat cerita, setelah 3 hari Aji mengirim tip tua miliknya. Si Pak D menelpon Aji dan memberitahukan jika si pemilik radio tidak terima barang kesayangannya dimiliki oleh orang lain yang tidak bisa menjaga barang tersebut dengan baik. Pak D Aji pun harus memberikan ritual sebagai bentuk serah terima dari pemilik lamanya kepada Pak D Aji selaku pemilik yang baru, dengan cara memberikan kopi hitam pahit dan bunga setaman. Pak D Aji pun menanyakan apakah benda ini akan Aji bawa kembali atau tidak. Namun karena Aji yang sudah trauma dengan teror kakek misterius, Aji lebih memilih mengibahkan kepada Pak D yang memang kebetulan menyukai benda-benda antik. Setelah radio itu diserahkan, tidak ada lagi gangguan atau mimpi dari kakek-kakek aneh yang mengganggu. Aji pun kini mulai perlahan-lahan meninggalkan hobinya mengoleksi barang-barang jadul karena trauma. Dan selesai. Itulah sepenggal kisah misteri yang berjudul Benda Antik Horor Gedebak. Semoga cerita kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan apapun. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.